Salah, koreo nanti aku sama si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Waalaikumsalam. Oke, Cikgu. Oke, bro. Siap. Gini, Cikgu, teman-teman, ada juga yang bertanya dari channel kita, Cikgu ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman juga mensupport kita, Cikgu, untuk kelangsungan dan perkembangan dari channel kita, Cikgu. Alhamdulillah. Jadi gini, Cikgu, ada teman-teman yang bertanya, apa sih pendapat Cikgu? Menurut Cikgu bagaimana sih mengenai seseorang yang belajar seni bela diri, tetapi dibawa ke kondisi yang tidak tepat? Contohnya, dia membawa seni bela diri yang dia pelajari, contohnya untuk tawuran, kemudian yang hal tersebut dapat menambah beban bagi gurunya, apalagi ketika diketahui bahwasanya dia membawa perguruan dia, menyebut-nyebut perguruan dia gitu, supaya ibaratnya menyombongkan diri di hadapan teman-temannya, terus supaya dianggap hebat gitu, Cikgu. Dan ini kan dapat menambah beban bagi seorang guru juga. Terus harus kemungkinan besar itu dapat mencoreng nama baik dari perguruannya tersebut gitu. Menurut Cikgu, gimana sih menyikapi hal tersebut gitu? Mengenai seseorang tadi yang membawa seni bela dirinya dalam kondisi yang tidak tepat tadi, Cikgu. Ya, yang pertama ini semua tergantung dari gurunya sendiri sebenarnya. Bagaimana memberikan penekanan atau peraturan-peraturan kepada si anak didiknya, itu sebenarnya. Jadi jelas ya, dalam bela diri yang kita pelajari sendiri itu memang tidak boleh untuk dibawa bertarung, baik tawuran maupun perorangan, ya kan? Agak kontra nih, di satu sisi belajarnya cara mukul, cara nendang, cara ngunci orang, tapi di satu sisi yang lain dilarang untuk berkelahi atau bertarung baik secara perorangan ataupun tawuran. Iya, betul. Namun ada beberapa hal-hal, jadi ada istilah di Minangkabau itu kok sobok, kalau sobok sama musuh pantang dicari, basuwo pantang dilaan. Nah, ini yang kata-kata pantang dilaan ini harus jelas tuh. Iya. Yang dimaksud pantang dilaan itu adalah larangan-larang gurunya harus terpaksa dielakkan, karena ada beberapa hal yang memang itu harus membuat kita bertarung. Pertama, Iya. ketika agama kita dihina, Iya. penting, ya kan? Karena silet tradisi atau silet tanah air sendiri khususnya tidak bisa berpisah dan berjarak dari agama, Iya. dari agama Islam. Dan kalau ada sudah mulai menghina agama, itu maka boleh bertarung. Yang kedua, itu ketika keluarga kita diganggu. Iya. Nah, demi mempertahankan harga diri, itu kita boleh bertarung. Itu dia. Oke, yang ketiga, kita sendiri, harga diri kita sendiri. Kita sudah mengalah untuk tidak mau bertarung, tapi dia mendesak, tapi dia memaksa juga. Makanya sekali, dua kali kita tolak, tiga kali kita tolak, 4 kalinya udah gas, pijak-pijakan terus. Boleh. Nah, itu dia. Jadi artinya jelas bahwa silet tradisi ini sebenarnya pakaiannya itu adalah untuk penjagaan diri gitu. Jadi nggak boleh cari musuh di jalan, nggak boleh. Iya. Tapi kalau ada beberapa unsur-unsur yang cukup rasanya untuk membuat kita bertarung, nah makanya bertarunglah. Iya. Gitu. Berarti intinya bagaimana seorang guru dapat memberikan pemahaman bagi seorang murid atau anak sasian tersebut, Cikgu ya? Betul. Dan kalau bisa disanksi tegas yang nggak mau mendengarkan itu, seperti dikeluarkan atau karena hubungan murid dan guru ini bagai anak dan ayah. Jadi pertanggungjawabannya luar biasa nih, bukan hanya masalah lahiriah saja, bukan hanya masalah duniawi saja, bahkan sampai ke sesudah kita nggak ada lagi pun masih terkait pertanggungjawabannya di situ dulu. Makanya harus dijaga betul itu bagian-bagian yang itu. Siap. Oke, terima kasih, Cikgu. Sama-sama, Abdul. Oke, teman-teman, tadi udah jelas dari penjelasan Cikgu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belajar seni bela diri atau silet dari Minangkabau, teman-teman bisa memahami hal tersebut, teman-teman ya. Jadi kita belajar jangan sampai menjadikan bumerang sendiri bagi guru kita, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.